Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak atau Ibu dosen penguji dan juga dosen pembimbing saya. Terima kasih sudah hadir di tengah-tengah sidang skripsi. Perkenalkan, nama saya Juwita Oktavianti dengan nomor NIM 211010500-699. Hari ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Debt to Equity Ratio dan Return on Asset terhadap nilai perusahaan pada perusahaan retail PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk periode 2015 sampai dengan 2024. Saya awali penelitian saya dengan latar belakang perusahaan retail yang menyediakan perabotan rumah tangga dan perlengkapan gaya hidup, PT Aspirasi Hidup Indonesia atau AHI, yang biasa dulu dikenal dengan S Hardware, yang merupakan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. S yang sekarang dikenal dengan ASKO memaksimalkan dalam membantu konsumen dengan beragam produk yang dijual. ASKO melakukan tanggung jawab sebagai perusahaan terbuka lewat transparansi laporan keuangan yang membantu investor dalam mengambil keputusan investasi. Dapat ditelusuri perkembangan perseroan dari laporan tahunan dan juga laporan keuangan. Peningkatan jumlah investor akan berdampak pada nilai perusahaan. Oleh karena itu, perlu indikator untuk mengukur dan menganalisa laporan keuangan tersebut, yaitu dengan menggunakan rasio price to book value. Rasio yang pertama yang saya gunakan adalah PBV. Menurut Harry 2015, merupakan rasio yang menunjukkan hasil perbandingan antara harga per lembar saham dengan nilai buku per lembar saham. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat harga saham apakah overvalue atau undervalue. Semakin rendah nilai PBV suatu saham, maka saham tersebut dikategorikan undervalue, di mana sangat baik untuk investasi jangka panjang. Rasio yang kedua yang saya gunakan adalah DER atau Debt to Equity Ratio. Menurut Kashmir 2019, rasio yang mengukur total hutang dengan ekuitas perusahaan. Semakin besar rasio ini, maka akan semakin tidak menguntungkan karena akan semakin besar risiko yang ditanggung perusahaan dalam membayar hutang. Rasio yang ketiga yang saya gunakan adalah ROA atau Return on Asset. Menurut Harry 2021, yaitu rasio ini menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Semakin besar rasio ini, maka akan semakin baik pula untuk nilai perusahaan. Berdasarkan pembahasan latar belakang dalam penelitian ini, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan dibahas. Yang pertama adalah apakah terdapat pengaruh debt to equity ratio terhadap nilai perusahaan secara parsial dan signifikan pada PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk periode 2015 sampai dengan 2024. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh return on asset terhadap nilai perusahaan secara parsial dan signifikan pada PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk 2015 sampai dengan 2024. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh debt to equity ratio dan return on asset terhadap nilai perusahaan secara simultan dan signifikan pada PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk periode 2015 sampai dengan 2024. Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan, maka didapatkan tujuan penelitian. Yang pertama adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh debt to equity ratio terhadap nilai perusahaan secara parsial dan signifikan pada PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk periode 2015-2024. Yang kedua, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh return on asset terhadap nilai perusahaan secara parsial dan signifikan pada PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk periode 2015 sampai dengan 2024. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh debt to equity ratio dan return on asset secara
HO1 diduga tidak terdapat pengaruh secara parsial dan signifikan DER terhadap nilai perusahaan pada PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk 2015 sampai dengan 2024. HA1 diduga terdapat pengaruh secara parsial dan signifikan DER terhadap nilai perusahaan pada PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk 2015 sampai dengan 2024. Yang kedua, hipotesis yang kedua, HO2 diduga tidak terdapat pengaruh secara parsial dan signifikan ROA terhadap nilai perusahaan PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk 2015 sampai dengan 2024. HA2 diduga terdapat pengaruh secara parsial dan signifikan ROA terhadap nilai perusahaan pada PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk 2015 sampai dengan 2024. Hipotesis ketiga yaitu HO3 diduga tidak terdapat pengaruh secara simultan dan signifikan DER dan ROA terhadap nilai perusahaan pada PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk 2015 sampai dengan 2024. HA3 diduga terdapat pengaruh secara simultan dan signifikan DER dan ROA terhadap nilai perusahaan pada PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk 2015 sampai dengan 2024. Selanjutnya adalah operasional variabel penelitian. Di sini variabel bebasnya X1 yaitu adalah DER. Menurut Kasmir 2019, DER merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rumus DER adalah total hutang dibagi dengan total ekuitas. Selanjutnya adalah variabel bebas kedua yaitu ROA. Menurut Heri 2021, ROA merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Rumus ROA adalah laba bersih dibagi dengan total aset. Yang ketiga adalah variabel terikat atau Y. Di sini menggunakan price to book value. Menurut Heri 2016, price to book value merupakan rasio yang menunjukkan hasil perbandingan antara harga saham per lembar dengan nilai buku per lembar saham. Rumus PBV adalah harga saham per lembar dibagi dengan nilai buku per lembar saham. Selanjutnya adalah metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan analisis deskriptif. Menurut Sugiono 2017, metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Namun, teknik analisa data yang saya gunakan yaitu ada pertama analisis statistik deskriptif, yang kedua ada uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinialitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Yang ketiga ada regresi linear berganda. Yang keempat ada uji hipotesis yang terdiri dari uji T atau Persimo, uji F atau simultan, dan yang kelima ada uji koefisien determinasi. Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang didapat dari analisis statistik deskriptif, bisa kita lihat tabelnya. Di sini variabel pertama yaitu DER, nilai minimum sebesar 0,20, nilai maksimumnya sebesar 0,38, nilai rata-ratanya sebesar 0,2590 dengan standar deviasi 0,04977. Variabel kedua yaitu ROA. Di sini nilai minimumnya sebesar 0,09, nilai maksimumnya sebesar 0,19 dan nilai rata-ratanya sebesar 0,139
kedua adalah nilai koefisien debt to equity ratio, yaitu 22,674. Artinya memiliki pengaruh positif terhadap variabel dependent atau Y. Mempunyai arti bahwa jika variabel debt atau S1 bertambah satu satuan, maka price to book value juga akan mengalami peningkatan sebesar 22,674 satuan dengan asumsi variabel tetap atau konstan. Yang ketiga, nilai koefisien regresi dari return on asset, yaitu sebesar 45,647. Artinya memiliki pengaruh positif terhadap variabel dependent atau Y. Mempunyai arti bahwa jika variabel ROA bertambah satu satuan, maka price to book value juga mengalami peningkatan sebesar 45,647 satuan dengan asumsi variabel lain tetap atau konstan. Selanjutnya ada uji hipotesis, yaitu di sini ada uji T. Dari tabel kita bisa lihat di sini yang pertama adalah pengaruh debt to equity ratio atau X1 terhadap price to book value atau Y berdasarkan hasil perhitungan uji T yang dilakukan diperoleh nilai signifikansi untuk pengaruh X1 terhadap Y, yaitu sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung sebesar 7,111 yaitu lebih besar dari T tabel yang senilai 2,306. Maka kesimpulannya di sini HO ditolak dan HA diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima yang berarti secara parsial debt to equity ratio atau variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap price to book value atau variabel Y. Untuk yang kedua, pengaruh return on asset, yaitu variabel X2 terhadap price to book value atau variabel Y berdasarkan hasil perhitungan uji T yang dilakukan diperoleh nilai signifikansi, yaitu sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung sebesar 11,053 lebih besar dari T tabel yaitu 2,306. Maka HO ditolak dan HA diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yang berarti secara parsial return on asset atau variabel X2 berpengaruh signifikan terhadap price to book value atau variabel Y. Selanjutnya di sini ada uji F. Dari tabel yang di sini kita bisa lihat berdasarkan dengan hasil perhitungan uji F yang dilakukan, maka diperoleh nilai F hitung sebesar 66,693. Dari hasil tabel menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari uji F sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai probabilitas yaitu 0,05 dan nilai di sini di kesimpulan nilai F itu 66,693 lebih besar dari F tabel sebesar 4,737, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel debt to equity ratio atau variabel X1 dan return on asset atau variabel X2 secara simultan dan berpengaruh signifikan terhadap price to book value atau variabel Y. Yang terakhir di sini ada uji koefisien determinasi. Bisa kita lihat dari tabel model Sangari. Berdasarkan tabel diketahui bahwa nilai adjust R square atau koefisien determinasi sebesar 0,936 atau dapat dilihat uji koefisien determinasi sebesar 93,6%. Maka dapat disimpulkan variabel debt to equity ratio dan return on asset berpengaruh sebesar 93,6% terhadap price to book value dan sisanya
6,7% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh debt to equity ratio dan return on asset terhadap nilai perusahaan. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh laporan keuangan PT Aspirasi Hidup Indonesia (TBK) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi PT Aspirasi Hidup Indonesia (TBK) periode 2015 sampai dengan 2024 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kriteria memiliki laporan keuangan yang lengkap. Untuk saran dari penelitian ini, berdasarkan dari penelitian dan pembahasan debt to equity ratio dan return on asset terhadap nilai perusahaan pada PT Aspirasi Hidup Indonesia (TBK) periode 2015 sampai dengan 2024, saran yang dapat disampaikan yaitu 1. Debt to equity ratio menunjukkan bahwa perusahaan lebih sedikit utang dibandingkan dengan ekuitasnya. Hal ini secara finansial lebih aman karena memiliki beban utang yang lebih rendah. Yang kedua, return on asset. Diharapkan perusahaan dapat meningkatkan laba bersih sehingga dapat menyeimbangkan laba bersih dengan total aset perusahaan. Menyeimbangkan total aset dengan laba bersih dapat membantu perusahaan bahwa setiap unit aset yang dimiliki perusahaan berkontribusi secara optimal dalam memperoleh keuntungan bagi perusahaan. Jika perusahaan memiliki banyak aset tetapi laba bersihnya rendah, ini bisa menunjukkan bahwa aset tidak digunakan secara efisien. Yang ketiga adalah nilai perusahaan. Diharapkan perusahaan dapat membangun dan mempertahankan citra merek yang kuat agar dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan menarik banyak investor. Tingginya permintaan dapat mengakibatkan kenaikan harga saham. Sementara tingginya penawaran dapat menyebabkan penurunan harga saham. Harga saham yang tinggi mencerminkan nilai perusahaan yang tinggi, sehingga harga saham yang rendah dapat mencerminkan nilai perusahaan yang rendah. Perusahaan dengan harga saham yang tinggi menunjukkan prospek pertumbuhan perusahaan yang baik untuk perusahaan tersebut. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.